Ya, lanjut lagi ya. Ini merupakan video yang ketiga, ya kan? Jadi kita lanjutkan lagi ya. Ini video yang ketiga. Jadi di video kedua ya, itu sudah saya jelaskan bahwa apa namanya eh, bekerja pada hari keempat, bekerja pada hari kelima, dan bekerja pada hari keenam. Ya, jadi saya singkat dulu ya, singkat cerita aja nih untuk hari satu dan kedua ya sebelum masuk hari ke video pertama dan video kedua sebelum nanti masuk video ketiga ya. Nah jadi intinya itu adalah ketika kita berbicara video pertama ya, jadi satu ya, dua dan tiga itu di video pertama. Di video kedua 4, 5 dan 6 ya. Jadi secara alam ya nature itu satu dengan apa nih? Satu dengan 4 ya ini. Nah, kemudian 2 dengan 5 ya. Kemudian itu adalah ini ya, 3 dengan 6 ya. Jadi ini bisa kita lihat bahwa dia itu simetris ya, simetris. Nah, di video ini saya akan menceritakan bahwa pola-pola tadi itu memang dalam pekerjaan yang kita lakukan ya, berdasarkan pola alam yang saya buat di buku saya itu, bahwa memang dikatakan di situ ya ada apa namanya eh, beberapa ya yang mau saya sampaikan itu adalah bahwa di dalam polanya itu selalu berbasis angka tadi ya, simetri, pattern. Ya, jadi selalu nanti di hari pertama misalnya ya, saya selalu itu ada apa namanya pasangan-pasangannya ya. Jadi dari satu nanti menjadi dua, dua itu saling berpasangan, kemudian nanti jadi tiga ya. Nah ini coba saya jelaskan dulu ya. Pertama itu adalah terang ya. Hari pertama kita bekerja ya, itu berdasarkan pola alam, walk with nature. Jadi terang ya di hari pertama itu berpasangan dengan gelap ya. Di hari pertama juga kalau kita berbicara siang ya itu berpasangan dengan malam ya. Pagi itu juga berpasangan dengan petang ya, oke ya. Nah kemudian di hari kedua ya, ini ya dua ya. Tadi pertama, ini kedua ya. Di hari kedua itu adalah saya bekerja berdasarkan pola cara kerja daripada langit. Ya, langit itu berpasangan dengan laut. Ya, makanya di situ ada apa? Atas ya, itu adalah udara dan bawah itu adalah air. Ya, jadi selalu saya berbicara tentang langit ya dan air. Nah, kemudian tentunya di hari kedua ya itu adalah berbicara tentang ini kan tadi satu dua ya, yang kedua itu adalah apa tadi itu atas berpasangan dengan bawah. Nah itu ya, jadi selalu ada pola simetris ya, atas berpasangan dengan bawah. Udara ya itu berpasangan dengan air. Nah itu yang di hari kedua ya, di hari kedua makanya saya bilang saya selalu bercerita tentang itu. Saya selalu bekerja berdasarkan itu dan saya bekerja ya selalu melihat eh, dua hal itu tadi ya. Nah, kemudian di hari ketiga ya, ini ya tiga ya, tiga, hari ketiga ya, nanti kan saya bilang gini kan ya, nanti gini ya kan, kemudian gini ya, ini kemudian nanti gini, simetris ya kan, simetris kan ya. Jadi satu ketemu dengan 4, 2 ketemu 5, dan 6 ketemu dengan 3. Nah, simetris ya. Simetris. Nah, jadi
Apa itu ketiga? Ya, jadi kalau ketiga saya selalu berbicara tentang bekerja dengan bagaimana ya, eh, ya ini saya bukakan aja ya, misalnya dalam kita menciptakan sebuah produk ya, itu saya harus melihat pasangannya ya, kalau ada yang kering, ada yang basah, ya kan? Misalnya contoh gini, orang menciptakan tisu kering, ya. Nah, maka diciptakan tisu basah, ya. Nah, orang juga misalnya startup ya, dia bikin ya makanan lah ya, misalnya misalnya makanan kering. Nah, dia ciptakan juga makanan yang basah. Ya, jadi segala sesuatunya ada pasangannya. Ya, jadi kalau saya bikin ciptakan produk, dalam saya bekerja itu kalau ada yang kering pasti ada yang basah, gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian di hari ketiga juga saya berbicara itu adalah eh, kumpulan yang kering itu ya kita sebut sebagai darat, ya. Kumpulan air itu kita sebut sebagai laut. Ya, jadi dalam hari ketiga itu saya selalu berpatokan dengan pola darat dan laut. Ya, jadi kalau eh, apa di hari ketiga itu selalu kalau di darat bagaimana, saya juga harus melihat di laut itu bagaimana. Ya, misalnya kalau zaman sekarang ini kan sudah transportasi ya, yang lebih ya memang sudah online ya, tapi untuk menghadirkan produknya itu kan kita harus menggunakan transportasi. Jadi dalam transportasi ini saya melihat nih ya bahwa ada transportasi darat, ada transportasi laut. Ya, ada transportasi melalui di atas tanah, ada yang transportasi di atas air. Ya, jadi selalu di hari ketiga itu saya berbicara itu, ya, saya selalu berbicara selalu mengerjakan hal-hal yang tentang darat dan laut, ya. Kemudian ada lagi tanah dan tumbuhan, ya. Jadi dalam hal kita katakan di sini dalam hal hari ketiga, ya, itu ada pasangan antara tanah dan tumbuhan, ya. Jadi kalau saya selalu berpikir di hari ketiga itu dalam bekerja, polanya adalah saya berpikir tentang ya itu tadi ya, buah-buahan, biji-bijian, daun-daunan, batang, akar, ya, kemudian apa yang ada di dalam tanah ya. Jadi tanah itu ada unsur-unsur tanah ya, dan ya disitulah ya pertanian, perkebunan ya dan sebagainya. Jadi disitulah bekerja pada hari yang ketiga, ya. Nah kemudian di hari keempat ya itu kita katakan tadi ya ini ya. Nah ini. Jadi di hari keempat itu bertemu dengan hari pertama ya, terang dan gelap. Berarti itu adalah berbicara tentang matahari ya, itu bulan ya, jadi ada pasangannya ya, matahari bulan ya. Tapi di sini juga saya katakan tadi kan dua bisa tiga ya, berarti matahari bulan dan bintang-bintang ya, seperti itu ya. Jadi berbicara besar, sedang ya, kecil ya, seperti itu. Juga tinggi ya, di tengah dan bawah gitu ya. Jadi itu pola alam yang saya temukan ya. Jadi di situ selalu berbicara tentang besar kecil ya, kemudian itu adalah matahari bulan ya. Jadi dan bintang-bintang, dan juga saya selalu itu kalau hari keempat ya itu berbicara tentang tanda dan masa. Ya, jadi kalau bertanya, ini maksud eh, Pak Hoga apa? Ya, nah ini saya akan ceritakan ya, saya bukakan lagi sedikit ini ya, bahwa ketika kita membuat sebuah schedule, agenda, timing ya, kemudian hari-hari libur, hari-hari perayaan ya dan sebagainya. Nah ini kita ketika saya bekerja itu di hari keempat ya. Jadi misalnya, tolong dong lihat schedule saya. Nah, itu saya selalu melihat di hari keempat ya. Jadi planning ya, perencanaan saya, monitoring terhadap agenda-agenda kerja saya dan sebagainya itu di hari keempat. Ya, jadi itu menunjukkan sebuah tanda-tanda, menunjukkan sebuah masa-masa. Ya, di situ ada waktu ya. Tentunya di hari keempat itu saya selalu berpikir tentang detik, menit, jam, ya, hari, minggu, bulan,
tahun. Ya, jadi di situ saya selalu bekerja ya di hari yang keempat ya. Oke, kita masuk di hari yang kelima ya. Jadi pasangannya itu kalau tadi ya saya katakan tadi kan ini sama ini ya, jadi simetri. Berarti kita lihat air dan udara ya. Di hari kelima itu adalah ada burung ya dan ada ikan. Jadi di situ justru diisi oleh kita katakan adalah eh, saya selalu berprinsip kalau bekerja itu di hari kelima itu selalu memperhatikan apa yang ringan dan apa yang berat ya. Jadi kalau ringan itu ya tadi kembali lagi ya udara ya burung ya. Tapi kalau yang berat itu adalah ikan-ikan yang besar ya, kemudian itu berat itu adalah berenang. Ya, jadi bagaimana ini ceritanya Pak Hoga ya? Mungkin banyak yang bertanya. Itu ceritanya begini. Jadi ketika saya mengirim sebuah produk ya ke dalam apa namanya tuh sebuah bisnis ya gitu ya. Jadi saya akan berpikir, saya akan pisahkan. Kalau barang-barangnya itu produknya itu ringan dan kecil, itu akan saya lewatkan udara ya, melalui pesawat, melalui udara ya. Termasuk tadi misalnya ya data, email, ya itu udara, gelombang udara, ya. Tapi kalau tadi apa frekuensi ya udara ya itu ya. Tapi kalau kita berbicara itu adalah berat, itu akan saya melalui lewat laut, gitu ya. Jadi disampaikan melalui kapal-kapal. Ya, jadi kalau kita berbisnis ya, kemudian ada barang yang kita harus datangkan atau kita kirim ya, itu kalau kita lihat dulu apakah ringan apa berat. Kalau berat ya lewat laut, kalau ringan ya lewat udara. Gitu ya. Jadi itulah cara bekerjanya kalau saya bilang ini alam ya, nature. Nah, kemudian ada lagi adalah eh, terbang dan berenang ya. Jadi kalau berenang itu kan laut ya, kalau terbang itu ya udara ya. Kemudian satu lagi adalah di hari kelima saya selalu berpikir tentang bertambah dan berkembang ya. Jadi selalu bagaimana saya bertambah, produknya berkembang ya. Jadi dalam bisnis itu kita harus berpikir adanya buka cabang ya kan. Jadi cabangnya bertambah ya kan. Apa namanya? Produknya berkembang ya seperti itu. Jadi bisa dikatakan kalau tadi misalnya produk yang kita ciptakan itu hanya bisa misalnya berenang, ya kita ciptakan juga bisa terbang, ya itu ada hubungannya. Jadi kalau produk tadi kita ciptakan terbang, itu juga harus bisa berenang. Kalau ditanya saya pola alamnya apa Pak Hoga? Ya pola alamnya itu begini, ya. Jadi ikan itu makan burung, ya, dan burung itu makan ikan, ya. Karena itu udara dan air yang berhubungan dengan dua itu tadi ya, 2 dan 5. Ya, udara itu diisi oleh burung ya, air itu diisi ikan. Gitu ya. Nah, saya masuk ke hari ke-6 ya. Hari ke-6 itu adalah bercerita laki-laki pasangannya perempuan ya. Kemudian ada hewan yang jinak dengan hewan yang liar ya. Kemudian apa namanya? Di situ ya saya katakan bahwa uniqueness ya, bahwa setelah hewan ya, baru yang terakhir itu adalah manusia. Ya, jadi manusia itu adalah bisa dikatakan 6 ya. 6 itu berbicara tentang manusia. Jadi di dalam manusia itu juga pasangan ya, ada laki-laki, ada perempuan. Demikian ya. Jadi saya rasa saya nanti akan lanjutkan lagi di video keempat ya. Mungkin tambah penasaran ya. Tapi kalau penasaran ya silahkan hubungi ke hogasaragi@gmail.com ya, karena saya sering membawakan ini diundang ya di seminar maupun di apa namanya diundang di online dan sebagainya. Silahkan ya. Nanti saya akan jelaskan apa maksud daripada bekerja dengan pola alam ini. Ya, terima kasih. Terima kasih.